Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ilmu Alamiah Dasar Kelas A Akuntansi Keuangan Publik Semester 1, dosen pengampu Herwindo Rozi, MKom. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Sebelum itu teman-teman, kita akan membahas tentang biosfer dan kehidupan. Biosfer adalah lapisan di mana makhluk hidup tumbuh, seperti manusia, hewan, tumbuhan, serta mikroorganisme lainnya. Biosfer terbagi menjadi 4 lapisan. Yang pertama, atmosfer, yaitu lapisan udara di atas bumi dari ketinggian 0 km di atas permukaan tanah sampai dengan sekitar 560 km, yang berguna untuk melindungi kehidupan di bumi dengan menyerap radiasi sinar ultraviolet dari matahari dan mengurangi suhu ekstrim di antara siang dan malam. Yang kedua, hidrosfer, yaitu lapisan air yang berperan penting dalam sistem transportasi zat makanan seperti fosfor dan nitrogen dalam pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, geosfer, yaitu lapisan tanah. Geosfer dan biosfer dihubungkan oleh tanah yang mengandung campuran antara udara, zat mineral, zat organik, dan air. Tanah mengandung semua komposisi yang ada di dalam sfer, yaitu atmosfer, geosfer, biosfer, dan hidrosfer. Yang keempat, antrosfer, yaitu lapisan di mana manusia hidup dan berkembang. Asal mula kehidupan. Beberapa hipotesis yang dikemukakan orang dalam menjawab dari mana asal kehidupan adalah: pertama, hidup dari Tuhan datangnya, atau disebut juga dengan teori transendental. Kedua, teori kosmozoa. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup datang di bumi dari bagian lain alam semesta. Ketiga, teori Moore. Teori ini menyatakan bahwa hidup dapat terjadi karena kondisi yang cocok dari bahan anorganik pada saat bumi mengalami pendinginan melalui suatu proses yang kompleks dalam larutan yang labil. Keempat, teori Allen. Pendapat ini menyatakan bahwa pada saat keadaan berdifusi seperti keadaan bumi sekarang ini, beberapa reaksi terjadi, yaitu energi yang datang dari sinar matahari diserap oleh zat besi yang lembab dan menimbulkan pengaturan atom dari beberapa materi. Serta masih banyak lagi teori-teori yang berpendapat tentang asal mula kehidupan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang bukti kehidupan. Seorang ilmuwan, yaitu Stanley L. Miller, melakukan percobaan dengan membuat zat organik sederhana, yaitu asam amino, dari gas metan, amonia, hidrogen, dan uap air. Yang ia lakukan pertama kali yaitu air di dalam bola kaca dipanaskan sampai mendidih. Kemudian, uap air yang terbentuk naik dan bercampur dengan gas CH4, NH3, dan H2 ditampung dalam ruangan bola tahan api. Selanjutnya, elektroda dihubungkan dengan aliran listrik, terbentuklah loncatan bunga api yang akan menyebabkan campuran gas saling bereaksi. Selanjutnya, hasil reaksi tersebut melewati alat pendingin kondensator ke tempat penampungan. Kemudian, hasil reaksi berupa asam amino yang diduga merupakan bahan dasar kehidupan. Hasil percobaan tersebut dapat kita lihat di layar. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Yang pertama adalah bentuk dan ukuran. Yang kedua, komposisi kimia. Yang ketiga, organisasi. Yang keempat, metabolisme. Yang kelima, iritabilitasi. Yang keenam, reproduksi. Yang ketujuh, tumbuh dan mempunyai daur hidup. Selanjutnya kita akan membahas kegiatan belajar 2. Keanekaragaman makhluk hidup. Setiap makhluk hidup dari tumbuhan, hewan, manusia mempunyai keanekaragaman. Dari sel. Sel adalah unit kehidupan terkecil. Sel memenuhi syarat untuk dapat dikatakan hidup karena sel mampu melakukan metabolisme, mempertahankan diri, dan berkembang biak. Sedangkan teori tentang sel itu timbul pada tahun 1839 oleh M. Seliden, seorang ahli botani, dan T. Swan, seorang ahli zoologi, yang berpendapat bahwa semua jasad hidup terdiri dari sel.
Sedangkan Virchow tahun 1885 mengungkapkan bahwa semua sel berasal dari sel sebelumnya, serta sel mempunyai beberapa bagian. Sel terdiri dari membran sel, nukleus, dan protoplasma, yang terdiri dari sitoplasma dan nukleoplasma. Pada nukleoplasma terdapat bagian yang mampu mengadakan metabolisme, sedangkan membran melindungi serta mengatur hubungan sel dengan dunia luar. Pada hakikatnya, sel tumbuhan dan hewan adalah sama. Perbedaannya hanya terdapat pada adanya kloroplas pada tumbuhan dan adanya sentroplast pada hewan. Dari keberagaman makhluk hidup, ada persamaan antara makhluk hidup, yaitu 1. Unik sederhana. Ahli-ahli ilmu pengetahuan percaya bahwa persamaannya adalah semua nenek moyang bagi berbagai bentuk kehidupan yang ada sekarang adalah sama, yaitu sebuah sel yang sederhana. 2. Seleksi alam. Sekitar 120 tahun yang lalu, Charles Darwin, seorang ahli ilmu pengetahuan bahasa Inggris, mengutipkan suatu teori evolusi yang disebut teori seleksi alam. Ia mengatakan bahwa adanya spesies baru secara berangsur-angsur berasal dari spesies sebelumnya melalui proses seleksi alam. 3. Persamaan antara embrio-embrio. Embrio tumbuhan atau hewan muda pada tingkatan perkembangan sebelum kecambaan menetas atau lahir. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang evolusi. Evolusi adalah perubahan secara bertahap dari semua makhluk hidup yang terjadi secara perlahan dan terus-menerus. Dari perubahan tersebut, maka terjadilah sejarah kehidupan. Sejarah kehidupan di bumi memang disusun berdasarkan temuan fosil, yaitu yang pertama, zaman Azoikum, yaitu zaman sebelum ada kehidupan, kira-kira lebih dari 5.000 juta tahun yang lalu. Yang kedua, zaman purba, yaitu pada zaman ini bumi dalam keadaan cukup dingin, ada benua, samudra, sungai, dan gunung. Yang ketiga, zaman proterozoikum, yaitu zaman ini hidup berbagai hewan bersel satu. Yang keempat, zaman primer. Zaman ini terjadi kira-kira 200-600 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini terdapat pula binatang laut tak bertulang belakang. Kelima, zaman sekunder. Zaman ini terjadi kira-kira 230-135 juta tahun yang lalu. Yang keenam, zaman baru. Kemudian setelah itu timbullah teori evolusi. Yang pertama, teori Lamarck. Lamarck berpendapat bahwa jerapah yang sekarang berleher panjang itu dahulu berleher pendek. Oleh karena itu, jerapah lebih suka memakan pucuk-pucuk daun, dan pucuk daun yang di bawah semakin langka, maka ia selalu menjulurkan lehernya untuk meraih pucuk daunnya di atas, sehingga leher jerapah lambat laun menjadi panjang. Kemudian, yang kedua, teori Darwin. Darwin menganggap bahwa perubahan panjang leher jerapah disebabkan oleh seleksi alam. Maksudnya hanya jerapah berleher panjang saja yang bertahan hidup, sedangkan jerapah berleher pendek musnah. Selanjutnya, teori ketiga, yaitu teori Darwin-Weismann. Pada zaman Darwin belum diketahui tentang kromosom dan gen sebagai sel dari sifat keturunan. Selanjutnya, teori keempat, yaitu teori De Vries. Botanikus Belanda ini mengungkapkan teorinya bahwa perubahan-perubahan pada evolusi disebabkan oleh adanya mutasi gen. Dari teori tersebut, maka terjadilah pengelompokan makhluk hidup, yakni dunia tumbuhan dan hewan, termasuk juga manusia. Pemberian nama spesies terdiri atas dua kata, yaitu kata di depan menunjukkan genusnya, kata di belakang menunjukkan spesiesnya. Misalnya, Homo. Homo adalah nama genus dan sapiens adalah spesies. Jadi, Homo sapiens adalah nama spesies yang selalu terdiri atas dua kata. Kemudian yang kedua, dunia tumbuhan. Dunia tumbuhan terbagi menjadi A. Divisio 1 yaitu Talopita, B. Subdivisio 1 yaitu ganggang, C. Subdivisio 2 yaitu jamur, D. Divisio 2 yaitu Priopita, E. Divisio 3 yaitu Pteridopita, F. Divisio 4 yaitu Spermatopita. Yang ketiga, dunia hewan. Dunia hewan terbagi menjadi 10 filum, yaitu sebagai berikut.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang punya derajat paling tinggi. Makhluk hidup yang berbudi dan berakal hanyalah manusia. Pada tahun 1856, sebelum buku Darwin terbit tentang terjadinya spesies di Jerman, secara kebetulan ditemukan fosil tengkorak manusia. Perbedaan dengan tengkorak manusia sekarang terletak pada struktur tulang atap tengkorak, susunan geligi, dan tonjolan tulang keningnya. Oleh ahli-ahli biologi tengkorak, dinyatakan sebagai manusia purba yang diberi nama manusia Neanderthal dengan volume otaknya 1450 cc dan hidup sekitar 1000 sampai 4000 tahun yang lalu. Kemudian ditemukanlah beberapa fosil lagi, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan belajar 3. Persebaran makhluk hidup. Makhluk hidup menyebar luas pada daerah-daerah. Persebaran makhluk hidup ialah keberadaan makhluk hidup pada daerah tertentu. Oleh karena itu, persebaran makhluk hidup erat kaitannya dengan daya dukung yang dimiliki suatu daerah. Adapun faktor yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup. Yang pertama, faktor lingkungan. Salah satu faktor yang sangat menentukan adanya perbedaan jenis makhluk hidup yang tinggal di suatu tempat adalah lingkungan di mana makhluk tersebut hidup. Lingkungan hidup termasuk lingkungan abiotik, misalnya tanah, air, dan iklim. Selain lingkungan abiotik, ada pula lingkungan biotik yang juga sangat besar pengaruhnya. Contoh hewan memerlukan tumbuhan untuk makannya, sedangkan tumbuhan memerlukan kondisi lingkungan abiotik untuk dapat hidup. Jadi, lingkungan dengan kondisi tertentu menentukan jenis tumbuhan maupun hewan yang hidup di wilayahnya tersebut. Yang berikutnya ada faktor sejarah. Faktor sejarah yang dimaksud adalah sejarah geologi. Dahulu, sekitar 200 juta tahun yang lalu, hanya ada satu benua, yang kemudian retak dan bergeser. Pergeseran menjadi anak benua tersebut, mengakibatkan makhluk hidup yang di sekitar mengalami perubahan lingkungan hidup. Misalnya iklim yang berbeda menyebabkan hanya makhluk yang tahan terhadap kondisi tersebut, akan tetapi bertahan hidup dan menyesuaikan diri sehingga tidak musnah. Jadi, sejarah geologi dapat menentukan geografi kehidupan di bumi, baik ditinjau dari persamaan maupun perbedaan makhluk hidup. Yang terakhir yaitu faktor hambatan penyebaran. Kita mengetahui semua bahwa makhluk hidup itu mampu berkembang biak. Misalnya, bagi makhluk hidup yang hidup di darat, air merupakan hambatan atau water barrier. Sedangkan sebaliknya, bagi makhluk hidup air, daratan merupakan hambatan, atau disebut dengan land barrier. Ketiga faktor tersebut yang menentukan adanya variabilitas biografi. Namun tentunya Anda masih ingat bahwa ada faktor lain yang menentukan variabilitas, yaitu variasi genetik, hasil perkawinan, dan mutasi genetik. Wilayah persebaran makhluk hidup. Geografi kehidupan adalah pembagian wilayah berdasarkan kondisi geografis yang berkaitan dengan kehidupan yang terdapat di dalamnya. Pembagian wilayah berdasarkan letak geografi menimbulkan iklim berbeda-beda yang juga sangat mempengaruhi kehidupan dan wujud hewan di dalamnya. Geografi tumbuhan dan hewan. Tumbuhan memegang peran penting dalam menentukan geografi makhluk hidup karena tumbuhan merupakan titik awal dari rantai kehidupan. Tumbuhan sangat peka terhadap keadaan lingkungan fisik. Oleh karena itu, dapat dengan mudah mengamati adanya perbedaan jenis tumbuhan pada daerah dengan iklim yang sama. Daerah tropis.
Daerah tropis ialah daerah antara 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan sepanjang khatulistiwa dan beriklim panas. Daerah tropis ini juga ditandai dengan adanya hutan yang lebat, dengan ciri khas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pohon besar dan tinggi, cabang pohon panjang dan banyak yang membentuk naungan pohon yang luas. Pada pohon itu terdapat banyak tumbuhan epifit atau menempel pada dahan dan ranting. Banyak pohon merambat ke pohon lain, misalnya rotan, karena hampir tidak ada sinar matahari. Di bawah pohon besar masih terdapat pohon yang agak rendah, dan di bawahnya lagi masih ada semak belukar sehingga tercipta tingkat kehidupan. Dan ciri yang terakhir yaitu di bawah suhu hampir tidak terasa, hidup rumput dan lumut sebagai makanan hewan-hewan kecil. Nah, berikutnya ini daerah subtropik 23 derajat sampai 40 derajat lintang utara atau lintang selatan. Akibatnya kemiringan bumi terasa dengan adanya 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Berikutnya daerah beriklim dingin 60 derajat sampai 80 derajat lintang utara atau lintang selatan. Pada musim panas, matahari bersinar lebih dari 12 jam sehari, sehingga malam menjadi lebih singkat. Dan pada musim dingin, matahari kurang dari 12 jam sehingga malam lebih terasa lama. Yang terakhir daerah kutub, tidak ada yang hidup kecuali pada batas terdapat tumbuhan lumut 80 derajat sampai 90 derajat lintang utara atau lintang selatan. Ciri-ciri daerah beriklim kutub adalah memiliki energi radiasi yang sedikit. Perbedaan siang dan malam dalam musim panas dan musim dingin sangat besar. Rumput tumbuh menutupi tanah dan tumbuhan berbiji tumbuh terdil. Geografi hewan. Geografi hewan adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hewan-hewan atau sesuatu dari dunia hewan dengan kondisi dan keadaannya yang ada di permukaan bumi beserta penyebarannya dan aspek-aspek yang mempengaruhi penyebaran hewan-hewan tersebut. Misalnya keadaan iklim, tumbuh-tumbuhan, dan keadaan geologisnya. Geografi hewan terbagi 6 daerah geografi sebagai berikut. Eropa dan Asia Utara dihuni antara lain oleh bison dan rusa Rhine. Afrika dan Arab dihuni antara lain oleh gajah Afrika, jerapah, dan gorila. Berikutnya Australia dan sekitarnya dihuni antara lain oleh kanguru, koala, dan wombat. Dan untuk di daerah India sampai Indonesia disebut daerah oriental, dihuni oleh harimau, gajah India, dan kerbau. Daerah Amerika Utara dan sekitarnya dihuni oleh bison dan semacam rusa Rhine yang disebut caribou. Dan yang terakhir adalah daerah Amerika Selatan disebut neotropical, dihuni oleh tapir dan monyet howler. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami yang dipersembahkan oleh